kan. Iya, kembali di jelang pilkada pemirsa, saya bersama dengan bakal calon gubernur Jawa Tengah, seorang profesional tentu saja, bukan dari kalangan partai. Kita tentu saja bertanya-tanya, ketika kemarin melakukan belusukan ke 30 lebih daerah yang ada di Jawa Tengah, siapa saja timnya? Ya, satu pembelajaran yang saya dapat ya, masuk ke daerah siang malam gitu sampai kadang-kadang ke pagi juga. Baik, kita jawab telepon dulu. Selamat malam. Malam. Dengan siapa di mana? Pak Edi Kuswanto dari Cilacap. Pak Edi, silahkan dengan pertanyaannya. Iya, ini katanya dengan masalah pilkada Jawa Tengah untuk tahun 2018. Iya, ini saya sebagai masyarakat petani di kampung. Ya, Pak Edi, silahkan. Iya, saya kepengen punya pemimpin yang bersih juga untuk masyarakat Cilacap. Ya, terus kaitannya ke masalah pertanian ini. Ada apa dengan masalah pertanian, Pak Edi? Iya, ini kan untuk sayur pasti ini sama ini juga banyak jebol, kayaknya petani juga akhirnya untuk tanam karena banjir, kalau kemarau kurang air itu. Oke. Baik, selama ini permasalahan itu sudah bisa teratasi, Pak Edi? Ya, sebagian kecil teratasi, sebagian besar belum, karena untuk wilayah Pak Edi? Sebagian sudah, sebagian besar belum. Baik, pertanyaan Anda atau harapan Anda? Ya, paling tidak nanti untuk Jawa Tengah bisa pro petani lah yang. Oke. Sekarang belum pro petani, Pak Edi? Ya, udah pro petani, tapi kan kelihatannya petani merasa masih kurang diperhatikan. Baik, ini perhatian yang lebih ya yang diharapkan oleh petani. Iya, kaitannya dengan masalah harga nanti setelah panen raya itu yang kadang anjlok gitu tuh. Oke. Harga, baik. Itu saja Pak Edi? Iya, sebentar itu mati. Terima kasih Pak Edi, masalah pertanian. Iya, Pak Edi Kuswanto, matur nuwun. Salam buat teman-teman petani di Cilacap. Jadi persoalan petani itu ada beberapa ya. Yang pertama, tadi lahannya makin hari makin sempit karena kan punya anak keturunan dibagi gitu ya. Tapi juga ada konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, lahan industri segala macam. Yang kedua tadi begitu panen bersama-sama, panen raya, harga drop karena supply-nya kan meningkat. Para petani tidak punya pilihan kecuali mesti menjual gitu. Dengan harga murah. Dengan harga murah. Karena bahkan kadang-kadang pada waktu berkebun atau bertani itu sudah punya utang ke toko obat, toko pestisida, toko pupuk dan sebagainya. Jadi ditunggu oleh si pemberi utang itu. Ini juga berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola hasil panen setelah dipanen untuk diawetkan atau ditunggu sampai harga membaik. Jadi intervensi yang mesti dilakukan memang tadi, yang pertama bagaimana memberi satu dukungan keuangan kepada para petani supaya pada waktu mengalami panen raya produk apapun tidak harus buru-buru menjual, terutama menunggu harganya baik. Saya beberapa waktu lalu bertanam bawang merah dengan teman-teman, ngumpulkan uang dari teman-teman di Jawa Tengah, di Brebes ya. Begitu panen harganya drop sekali dan kita mau nggak mau mesti menjual. Tapi kenapa kita bisa tahan? Karena tadi kita punya strategi untuk mengolah. Itu pun sebetulnya masih rugi lah. Jadi yang dikatakan Pak Edi tadi saya kira memang masalah yang mesti kita selesaikan. Baik, ini sudah ada juga yang bergabung bersama kita, Pak Sudirman. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Saya dengan Pak Putu, Singaraja, Bali saya. Baik, silahkan pertanyaannya. Ya, begini, kebetulan saya favorit dengan Pak Sudirman ini. Baik. Pak Putu, selamat malam. Selamat malam, Pak Sudirman. Begini, Pak Sudirman. Saya kebetulan baru buka layar TV, saya lihat Bapak ini. Langsung saya kontak nih ke JTV-nya. Iya. Ini bicara masalah mencari pemimpin di Jawa Tengah itu Pak Yani, walaupun saya dari Bali, artinya memang intinya depan ini memang harus
untuk itu yang bersih, bebas dari Baik. apa namanya korupsi dan lain sebagainya. Dan saya lihat kemenangan Bapak di kabinet Pak Jokowi artinya benar-benar salut Pak, walaupun artinya pada akhirnya Bapak dalam ya kena pola istilahnya begitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan harapan Bapak bisa memimpin Jawa Tengah dia benar-benar terrealisasi. Amin, amin, Pak Putu. Pak Sudirman ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Putu. Ini bentuk dukungan. Coba lihat ya, 3 penelpon. Semuanya mengatakan menjadi pemimpin bersih. Bersih, itu betul. artinya masyarakat sebetulnya membutuh itu. Dan tentu saja saya tidak boleh mengatakan ngaku-ngaku saya bersih, tapi Baik. track record orang melihat. Dan sekarang kan gampang saja tuh melihat track record orang. Google saja orang itu. Yang muncul pertama kali cerita itu adalah bagaimana reputasi, bagaimana perjalanan karir gitu. Jadi itu suara masyarakat yang harus kita jawab. Di awal kerinduan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Tentu saja ini harapan dari masyarakat, khususnya warga Jawa Tengah. Anda optimis poin yang ini sudah? Ya, sekali lagi, secara profil, secara perjalanan karir, secara track record, kita merasa yakin bahwa inilah yang bisa kita tawarkan. Tapi kembali tergantung kecepatan kita untuk mengenalkan kepada masyarakat Jawa Tengah, dan kesadaran itu membuat kita akan mencari strategi, bekerja keras, berusaha untuk secepat-cepatnya memperluas basis dukungan itu. Pak Sudirman Said, bersih adalah modal utama Anda maju di pencalonan ini? Kalau lihat dari waktu ke waktu penugasan-penugasan yang saya lakukan itu kan sebetulnya banyak sekali yang berkaitan dengan membereskan masalah-masalah yang dekat dengan korupsi ya. Waktu di Pertamina, waktu di kemarin juga di SDM, bagaimana menyelesaikan urusan pemburu rente itu kan praktek korupsi sebetulnya. Itu saya ada dalam mood itu, dan saya sampai sekarang saya kira masih konsisten di jalur itu. Dan karena itu branding pertama kali yang ditawarkan pada masyarakat adalah bahwa kita teruji dari sisi integritas insya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa dijaga terus. Sudah teruji dan tentu saja menunggu waktu untuk bisa berjuang, bertarung barangkali Betul. di Pilkada Jawa Tengah. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada. Kembali saat lagi.